Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Wijaya dengan NIM 212406038 dari Gombe. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman PBS yang pernah saya pelajari. Peluang suatu event melalui CDF. CDF atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif adalah probabilitas bahwa X akan mengambil nilai kurang dari atau sama dengan X. Fungsi distribusi kumulatif CDF digunakan untuk menghitung probabilitas kumulatif untuk nilai X yang diberikan. Fungsi kumulatif adalah fungsi yang tidak turun, yaitu jika fx adalah fungsi kumulatif dari perubahan acak X dan X1 lebih besar lebih kecil X2, maka fx lebih kecil fx2. Sifat-sifat fungsi distribusi kumulatif. Variabel acak mendekati nilai yang terkecil, maka CDF dari variabel mendekati 0. Variabel acak mendekati nilai yang tertinggi, maka CDF dari variabel mendekati 1. Karena CDF merupakan nilai probabilitas, maka CDF memiliki range dan 0, 1 sampai 1. Konsep transformasi univariat. Transformasi univariat suatu perubahan acak X dengan fungsi peluang P harus memenuhi syarat Px lebih besar 0 dan impunan Px sama dengan 1. Pada transformasi perubah acak diskrit X ke perubah acak Y oleh suatu fungsi elemen, pada transformasi yang pertama dilakukan adalah transformasi pada daerah definisi dari Rx ke Ry. Selanjutnya dilakukan transformasi nilai peluang dari Px ke Py untuk setiap X dan Y, demikian sehingga Y sama dengan elemen X. Untuk perubahan acak diskrit yang didefinisikan melalui tabel Py ini dapat dihitung dengan mudah, baik elemen satunya maupun tidak. Misalnya untuk Y 2X tambah 1 maupun Y sama dengan 2X 2 tambah 1. Untuk perubah acak yang peluangnya didefinisikan tidak melalui tabel tetapi melalui rumus transformasi perubahan acak lebih mudah jika dibatasi untuk fungsi elemen yang satu-satunya. Misalkan X adalah perubahan acak dengan daerah rentang Rx dan fungsi peluang Px. Langkah-langkah untuk mencari fungsi peluang adalah sebagai berikut ini. Distribusi probabilitas, distribusi uniform, distribusi probabilitas yang paling sederhana merupakan distribusi yang jika kalau tiap nilai variabel random memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Jika variabel random X memiliki nilai X1, X2 sampai seterusnya dan masing-masing bisa muncul dengan probabilitas yang sama, maka distribusi probabilitas diberikan contoh fxk sama dengan 1 per K untuk X sama dengan X1, X2 sampai seterusnya. Notasi fxk menyatakan nilai fungsi f bergantung pada K. Distribusi uniform kontinu. Jika variabel random X memiliki nilai dengan kemungkinan kemunculan sama, jika variabel random X memiliki nilai dengan kemungkinan kemunculan yang sama, maka dikatakan bahwa variabel random X mengikuti distribusi uniform dengan fungsi densitas probabilitas dengan uniform 0,5 fx 1/5 for 0 lebih besar X 0 lainnya X sama dengan 2,5. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dalam karya normal distribusi, sebaran data dianggap merata. Nilai rata-rata atau nilai median atau modus. Sifat kurva normal. Kurva selalu berada di atas sumbu X. Bentuknya simetris. Rata-rata, median sama dengan modus. Memiliki asimot datar sumbu X. Luas di bawah kurva adalah sehingga sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5. Distribusi normal sangat penting untuk dipelajari, terutama dalam melakukan analisis data statistika. Dengan data yang diambil secara acak dan berdistribusi normal akan memudahkan dalam melakukan analisis dan meramaikan serta mengambil kesimpulan untuk kacamata yang lebih luas. Distribusi normal banyak diterapkan dalam berbagai hitungan statistika dan modelan yang berguna dalam berbagai bidang. Dalam menentukan
mencantumkan distribusi probabilitas diperlukan tabel Z dari distribusi normal. Distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial mempunyai banyak nilai praktis, terutama dalam hal yang berhubungan dengan waktu, misalnya waktu tunggu, waktu hidup suatu alat, atau lamanya jangka waktu sampai suatu alat berhenti berfungsi, lamanya percakapan, telepon, dan sebagainya. Distribusi eksponensial termasuk distribusi kontinu dan merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan A sama dengan 1. Berikut ini adalah beberapa karakteristik penting dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan distribusi kontinu. Distribusi eksponensial merupakan keluarga distribusi. Kurva distribusi eksponensial adalah menceng atau condong ke kanan. Explain of probability mass function, probability indefinite function, cumulative distribution function. Probability mass function. Probability mass function hanya digunakan untuk variabel discrete atau kategori. Sebagai contoh, seperti melempar dadu. Kasus ini mengikuti discrete distribution karena tidak ada nilai yang di tengah-tengah. Dadu bermata 6 hanya memiliki kemungkinan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak mungkin kita mendapatkan angka 1/5. Selain itu, setiap kemungkinan nilai PMF pasti memiliki nilai lebih baik dari 0, serta total seluruh kemungkinan yang ada berjumlah 1. Semisal kita melakukan pelemparan dadu, maka dapat dipastikan kita dapat mendapatkan salah satu dari 6 kemungkinan hasil pelemparan dadu 1 hingga 6. Probability Disney function. Bila suatu variabel bisa memiliki nilai tak terbatas antara dua nilai, maka variabel tersebut dapat mengikuti probability Disney function. Sebagai contoh, yaitu tinggi badan dan gaji pegawai. Berbeda dengan PMF, kemudian suatu nilai di PMF dapat memiliki nilai 0. Sebagai contoh, kemungkinan mengukur tinggi seorang tepat 175 cm, tidak lebih besar atau lebih kecil beberapa per kilometer, adalah 0 atau setidaknya mendekati 0. Kemungkinan pada PDF diukur berdasarkan ring nilai, bukan berdasarkan satu nilai saja. Sebagai contoh, semisal kita mempunyai sampel bersebaran IQ dari nilai 20 hingga 180 dengan mean sampel 100 dan standard deviation 20, persebaran data tersebut dapat dilihat pada gambar di samping ini. Cumulative distribution function. Ada satu lagi fungsi penting yang terkait dengan variabel acak yang didefinisikan selanjutnya. Fungsi ini sekali lagi terkait dengan probabilitas variabel acak yang menyamai nilai-nilai tertentu. Ini menyediakan jalan pintas yang menghitung banyak probabilitas sekaligus. Fungsi distribusi kumulatif derived dari variabel acak X adalah fungsi pada bilangan real yang dilambangkan sebagai f dan menjadi transformasi distribusi normal ke normal standar. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi. Terminologi normal karena memang distribusi ini adalah yang paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang, antara lain karakteristik fisik makhluk hidup, kesalahan pengukur, dan eksperimen ilmiah, pengukuran intelijensia dan perilaku, nilai skor berbagai pengujian, dan berbagai ukuran dan indikator ekonomi. Statistik distribusi normal. Untuk suatu distribusi normal dengan nilai-nilai parameter min, X, definisi standar X akan diperoleh suatu distribusi simetris dan ada nilai min, sehingga kemunculan 0 dapat ditunjukkan bahwa kemunculan kurva distribusi adalah 3. Nilai min, median, modus adalah sama berhimpit. Kurvanya simetris, asimptotik. Fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n elemen n yang cukup besar. Luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis bendatar. Regresasi linear sederhana dan korelasi. Pengertian regresasi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dalam bentuk fungsional. Dua variabel tersebut adalah variabel dependen atau disebut juga dengan variabel respon, dan variabel independen atau disebut juga dengan variabel predikator atau variabel penjelas. Skala data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah interval dan rasio. Konvensi determinasi. Nilai konvensi determinasi selalu bernilai positif dan berkisar antara 0 sampai dengan 1.
Makin besar nilai convention determinasi, maka semakin besar kemampuan variabel independen X dalam menjelaskan variabel dependen Y. Korelasi. Pengertian korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat menguatai hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, atau tidak erat. Sedangkan bentuk hubungan adalah apakah bentuk korelasi linear positif ataupun linear negatif. Dalam statistik, kita mengenal hubungan antara dua variabel yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak berhubungan antar variabel korelasi. Distribusi samping rataan. Konsep distribusi samping rataan aplikasi teori limit pusat untuk rataan simpel dan total sampel. Distribusi samping data rata. Pada hakikatnya distribusi samping rata-rata adalah distribusi probabilitas rata-rata sejumlah C. Sampel N adalah ukuran populasi dan N adalah ukuran sampel yang diambil dari populasi. Teori limit sentral. Pada umumnya normalitas dari distribusi samping rata-rata disebut teorema limit sentral dan dinyatakan sebagai berikut. Jika populasi tidak distribusi secara normal untuk sampel dengan jumlah N lebih besar 30, distribusi samping dapat dirumuskan mendekati distribusi normal. Jika populasi cukup besar dan berdistribusi secara normal, maka distribusi samping akan normal. Distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi prognositik. Konsep distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi yang bersumber dari percobaan Bernoulli. Percobaan Bernoulli adalah percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Contoh adalah pelemparan satu buah mata uang logam, di mana terdapat dua kemungkinan hasil yang bisa diperoleh dari satu kali pelemparan, yaitu angka dan gambar. Misalkan muncul angka dianggap kejadian yang sukses, di mana peluang munculnya adalah PP, dan munculnya gambar dianggap kejadian yang gagal, di mana peluang muncul adalah 1 P1 P. Selanjutnya variabel random XX terkait percobaan tersebut diberi nilai 1 dengan peluang PP jika sukses terjadi dan diberikan nilai 0 jika gagal terjadi dengan peluang 1 P1 P1. Dengan demikian variabel random XX dikatakan berdistribusi Bernoulli. Hubungan distribusi Bernoulli dengan distribusi nominal. Distribusi Bernoulli adalah kasus khusus dari distribusi binomial. Pada distribusi binomial terdapat nn kali percobaan, sedangkan pada distribusi Bernoulli hanya satu kali percobaan. Dengan demikian, setiap distribusi binomial adalah distribusi dari perjumlahan percobaan Bernoulli masing-masing dengan PP yang sama. Variabel random XX mengikuti distribusi binomial dinotasikan dengan X B X NP, maka notasi pada distribusi Bernoulli adalah X sim B 1P X B 1P, atau hanya ditulis X sim B X B P saja. Distribusi binomial. Dalam konsep distribusi binomial, dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret dengan jumlah kesuksesan dalam n percobaan atau tidak berhasil atau gagal yang saling lepas, di mana setiap percobaan mempunyai probabilitas P. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N semakin besar N daripada N. Distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Materi distribusi binomial. Perhitungan distribusi binomial yang pada umumnya dilakukan pada percobaan dengan kemungkinan sukses mulai dari 0 mutlak, semua gagal, hingga sukses total, semua sukses, di mana jumlah kesuksesan maksimal pada distribusi normal akan bernilai sama dengan besaran N. Pada soal distribusi binomial normal, besaran rata-rata serta varian dapat dicari dengan mudah. Distribusi Poisson. Jumlah X dari pengeluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson tersebut variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval pada
waktu atau daerah tertentu. Elemen sama dengan 2718, maka rumus distribusi Lawson adalah distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik merupakan salah satu distribusi perubahan acak diskrit yang penting. Ahli statistik sering menggunakan distribusi hipergeometrik untuk melengkapi jenis analisis yang dapat dibuat dengan menggunakan distribusi binomial. Dikutip dari laman Wikipedia, dalam teori statistik probabilitas, distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan probabilitas saat berhasil kemudian acak dengan objek yang digambarkan aktivitas tertentu dalam N menarikkan tanpa pengembalian dari populasi terbatas berupa N yang berisi persiskah objek dengan fitur tersebut di mana setiap undian berhasil atau gagal. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah.